Oke, jadi kalau sudah mahasiswa, ya, carilah informasi itu begini dulu ya. Terutama disarankan kalau kalian jadi mahasiswa UIN, akses yang bisa diambil masuk SIAKAD, kemudian jurnal-jurnal free yang bisa diambil di sana, silakan dimanfaatkan. Jadi masuknya jangan Google umum, tetapi Google sekuler yang di sana membahas tentang penelitian-penelitian ya. Nah, di sini kalian bisa yang bahasa Indonesia. Kalau saya suka yang bahasa Inggris karena nanti bisa menemukan yang baru-baru. Nggak susah kok ya. Sudah ada Google Translate. Kalau mau buku banyak sekali ya. Kemudian ada apa saja yang bisa digunakan untuk mengadsorpsi? Ternyata sebenarnya sangat banyak. Saya mau ke ini dulu, yang dari bahan alam. Disebutnya biomasa. Absorption, biomas, material, biomasa. Jadi absorbennya dari biomasa. Biomasa itu maksudnya dari bahan alam. Alam yang biasanya kalau disebut biomasa itu yang tumbuhan misalnya. Nah, ini biocars. Ya, biocars capacity, biocars from with biomass. Coba ini 2011 ya. Biasanya urutan ini berdasarkan yang paling banyak. Atau yang paling banyak enggak ya? Mungkin bisa difilter. Ya, bisa difilter mana yang paling banyak. Halo, silakan kalau ada yang enggak jelas. Oke, saya lanjut. Ini saya coba buka. Coba ini dulu deh. Sebelum judul-judulnya dulu. Sebelum saya buka ke dalamnya. Bahwa biomasa bahan dari tumbuhan itu bisa digunakan. Waste biomass berarti dianggap sampah organik gitu. Ya. Kemudian biomass absorption. By biomass absorption berarti di sini adalah removal of hazardous organic polutan organik yang disingkirkan dengan menggunakan absorben dari biomasa. Sangat banyak sekali. Absorption of heavy metal by brewery biomass. Jadi, kalau ada yang nggak ngerti, ditaruh di Google Translate. Tapi ini mengadsorpsi logam berat oleh biomasa. Absorption behavior of rhodamin P on Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae itu apa ya? Kalau nggak salah adalah batang padi, bisa pokoknya padi-padi itu. Nah, ini rhodamin B, pewarna menggunakan padi, mungkin sekam padinya atau batang padinya. Nah, ini kan tinggal nanti dicari aja ini. Kalau misalnya mau di Rhizopus oryzae itu apa? Misalnya begitu. Kita sekarang mau coba nih banyak banget. Rata-rata agriculture waste biomass. Jadi limbah pertanian digunakan untuk mengadsorpsi, menyingkirkan logam. Banyak banget. Kemudian studies of chromium absorption desorption using immobilized fungal biomass. Kayaknya ini kalau fungal ini misalnya adalah jamurnya.
jamur yang ada pada biomasa. Sangat banyak. Rata-rata kalau pada biomasa, yaitu yang difungsikan adalah apa biomasa? Kaya gugus fungsi. Study of the absorption mechanism of mercury on Aspergillus versicolor biomass. Nanti ini kayaknya nama tumbuhan kan dicari misalnya. Ini logam berat loh. Di absorpsi pakai biomasa, pakai tanaman itu sangat bisa karena mereka kaya dengan gugus fungsi. Nah, makanya ya saya mesti ngomongnya tentang sayuran. Ya, ingat gugus fungsi itu rusaknya pada suhu berapa? Nah, itu cari tahu. Kenapa? Terus kalau sayurannya dimasak sampai yang digoreng 300 derajat ya, goreng suhu minyak goreng berapa? Nanti itu bisakah dia masih berfungsi sebagai absorben? Nah, bisa itu ya dipikirkan. Sorghum ini apa ya? Apa gandum ya? Nah, untuk absorpsi arsenik loh, bukan main-main. Nah, arsenik itu beracun. Oke, sekarang mau apa? Yang lainnya yang selain jadi biomasa banyak sekali. Mau apa saja banyak yang dipakai. Kemudian kita kalau nggak biomasa, sekarang kita mau ke arang ya. Jadi tadi kalau biomasa maka harus dipertahankan, jangan diarangkan dulu. Kalau target kita adalah gugus fungsinya yang berperan. Karena gugus fungsi itu sangat kuat, menjadi absorben yang kuat dan ikatannya nanti kovalen. Yuk, kita belajar di sini. Gugus fungsi itu kalian kan sudah belajar kimia organik. Gugus fungsi itu kayak apa? Gugus fungsi itu golongannya apa sih? OH, karbonil, gitu kan? Gugus fungsi itu apa? Amina, kimia, bla bla bla. Ya, kita bisa lihat gugus fungsi. Saya tunjukkan yang barusan. Yang ini dikerjakan penampilannya. Jadi kita punya gugus fungsi itu ada alkohol, ester, karbonil. Nah, ini ya. Inilah gugus fungsi. Dan yang tadi biomasa kaya akan gugus fungsi. Caranya biar dia itu kemampuannya mengabsorpsi. Yang tadi kan mengabsorpsi apa saja itu kelihatan kalian ya. Untuk sesuatu yang berbahaya juga bisa digunakan. Dia yang berfungsi untuk absorben, mengabsorb adalah bagian mananya, yaitu ternyata adalah bagian gugus fungsinya. Nah, gugus fungsi ini sangat rawan rusak dengan pemanasan ya. Jadi goreng hilang ini gugus fungsi ini. Nah, ini ada pada bahan alam. Bahan alam yang dari tumbuhan. Oke, kita ke yang lainnya. Yuk, misalnya Nabila ada kan Nabila? Halo Nabila. Iya, Bu. Ya. Nabila, materialnya apa? Ini saya coba ketikkan zeolit ya. Sekarang kita ke lempung-lempungan. Tanah-tanah. Batu, zeolit, tanah. Itu absorben yang baik juga. Sehingga kenapa saya pernah ditanyai, oh kenapa ya setelah pakai air, kalau najisnya banget, kemudian harus pakai tanah.
Ternyata tanah itu adsorben yang sangat baik. Nah, coba nanti biar tahu penampilannya si zeolit. Zeolit itu batu. Dia ada batuan, lempung, ya. Nah, batu-batu yang batu-batunya. Ini batu-batu zeolit. Kalau ada itu pernah zeolit itu juga pasir zeolit. Sebentar, kalian sudah pada slide share saya yang zeolit belum? Belum? Ya, halo? Belum, Bu. Belum pada slide share yang zeolit. Sekarang sudahkah? Ya, sampun, Bu. Ya, ini zeolit batu-batu. Masya Allah, ya. Kita, Masya Allah, supaya sembarang. Ini misalnya ada pasir zeolit. Nah, ini pasir zeolit ini bisa saya tunjukkan. Ini biasanya juga digunakan. Ini juga biasanya ternyata pasir zeolit ini digunakan untuk pasirnya pus ya, pasirnya kucing untuk pup. Nanti tertulis di sana bahwa nanti tidak menimbulkan bau. Ya, pasirnya untuk kucing ya, pupnya itu bisa nanti nggak bau. Ternyata nggak baunya kenapa? Karena fungsinya sebagai adsorben. Ya, nah ini penampilannya si zeolit. Kalau kemudian ini digunakan untuk adsorben, bagaimana caranya? Ya dihancurkan alias dihaluskan. Nah, oke. Nah sekarang saya balik ke macam-macam ini saya memperkenalkan macam-macamnya adsorben. Jadi adsorben segitu rupanya kalau dari ini adsorben yang alam ya, yang ada di alam kemudian kita ambil. Ada juga adsorben itu yang sintetik yang orang buat kemudian dimanfaatkan sebagai adsorben. Kalau ini kan dari bahan alam bisa jadi nanti dimodifikasi. Dimodifikasinya seperti contoh yang kemarin yaitu misalnya ada grafting ya. Grafting itu memberikan percabangan baru, tambahan percabangan baru pada gugus fungsinya pada bahan alam. Ya. Oke, nah ini misalnya nah, sekarang ada juga ini ya. Sebentar, saya break dulu sebentar. Nah, ini sudah saya masuk di Google Scholar lagi ya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini ada macam-macam sekali. Ada macam-macam sekali bahan alam ya, zeolit yang diapakan saja. Misalnya adalah utilization of incineration fly ash from biomass power plant for zeolite synthesized from coal fly ash by hydrothermal treatment. Ini adalah fly ash ya. Fly ash itu abu layang yang dari biomass power plant, biasanya adalah dari pembakaran bahan, misalnya batu bara, misalnya begitu. Ada pembakaran batu bara menghasilkan fly ash. Fly ash-nya dibuat zeolit juga, ya. Fly ash, jadi abu layang digunakan untuk membuat zeolit. Nah, nanti terus kemudian digunakan sebagai
absorpsi, ya, absorben. Nah, ada macam-macam sekali ya. Jadi nanti bisa macam-macamnya. Misalnya mau sekarang ke arah, misalnya saya kepingin ke arah aktif. Arah aktif itu biasanya disebut sebagai activated. Nah, ini arang aktif, activated carbon. Jadi arang itu ya. Coba kita lihat bentar untuk arang, gambar arang. Arang pun, jadi arang itu bisa digunakan untuk absorben. Biasanya digunakan untuk penjernihan air kah? Ya, kalau arang begini tentu ya. Arang begini ini tentu apa? Yang di gugus fungsinya sudah lenyap ya. Gugus fungsinya sudah lenyap. Sehingga yang digunakan justru adalah kerangka karbonnya ya. Kerangka karbonnya lah yang justru digunakan. Kerangka karbon itu kuat ya. Ini digunakan untuk absorben juga, dan itu cukup banyak sekali. Cukup banyak sekali penelitian-penelitian penggunaan ya, penggunaan karbon aktif untuk absorben. Nah, penggunaan karbon aktif untuk absorben. Apa saja yang digunakan. Kemudian ada juga yang lainnya, misalnya karbon aktif, apalagi ya. Untuk karbon aktif, kemudian apalagi misalnya. Siapa yang punya usulan? Misalnya ada lempung. Lempung ini juga bisa digunakan, makanya ada masker lempung ya. Ini bisa digunakan. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk mengajukan pertanyaan. Enggak saya yang tanya, biar enggak pasif ya. Sudah kelihatan ya. Bentar, saya tak kepingin menunjukkan. Jadi semuanya tuh punya potensi, tinggal potensinya kita mau lihat atau ambil yang bagian mana. Tuh, lihat ini pada clay. Ya, kemudian dimodifikasi, mesti dimodifikasi dari lempung itu ya. Lempung itu bisa begini. Jadi poli gitu ya. Oke. Coba untuk judulnya sudah saya tunjukkan. Saya tunjukkan di sana. Graphene with newspaper, cellulose, composite, aerogel with selective absorption of organic dyes preparation, characterization, and absorption mechanism. Ya, jadi waste newspaper, jadi sampah dari koran bekas
selulus. Komposit aerogel, jadi plus gel. Ya, with selective absorption of organic dyes. Digunakan untuk mengabsorpsi senyawaan limbah zat warna organik. Kita tadi sambil lihat zeolit, manakah zeolit yang berfungsi sebagai adsorb. Rata-rata ya kerangka begitu yang kita inginkan. Kerangkanya zeolit, ya. Kemudian kalau sudah menarik-narik, ini saya carikan zeolit yang sudah tadi kan kalau dari yang kayak batu-batu tadi itu milik apa dari bahan alam misalnya pegunungan gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah mau dijual, nah tentu dibuat yang lebih bagus lagi. Ya, supaya tampilannya menarik. Ya, ini sudah tentu saja sudah nggak mungkin seperti ini dari bahan alam ya. Nggak mungkin kayak kacang atom ini dari bahan alam. Kelihatan? Ini sudah dicetak bisa begini. Nah, kalau mau ya nggak mungkin dari bahan alamnya seperti ini. Ini sudah kondisi dicetak zeolit, sudah dicetak. Nah, bagian manakah? Seperti apakah kalau dari bagian kimianya ya? Zeolit, terus kemudian bagian kimianya atau struktur di dalamnya seperti apa? Nah, saya coba tunjukkan. Dari di bagian dalamnya itu seperti apa dia kok mampu mempunyai kemampuan untuk mengabsorpsi ya, Masya Allah. Sudah kelihatan tampilannya. Nano CSM5 zeolite with particle size. 5 ini sudah partikel nano. Ya kalau partikel nano begini biasanya ya ini ya. Kalau sudah partikel nano begini biasanya ya olahan sudah diolah. Nanti bisa jadi nano. Zeolit. SiOAl. Silanol tetap. Tetapi ini sudah modifikasi tentunya. Ini biasanya kalau begini adalah hasil SEM.
bisa melihat kalau sudah warnanya keabu-abuan, ini biasanya adalah hasil semnya. Absorben ini biasanya digunakan di mana kalau yang sudah canggih-canggih begini? Seringkali sebagai juga material pembawa obat ya. Jadi kalau sudah begini-begini sudah digunakan. Kalau sulit-sulit itu biasanya tidak dipakai untuk absorben limbah. Karena nanti kalau limbah kan jualnya murah. Tetapi kalau sudah terlalu bagus-bagus begitu, itu adalah dijualnya untuk absorbennya obat. Jadi zeolit atau ini juga kalau di sini ntar. Coba lihat ini. Judulnya ini Preparation and Application of Zeolite Adsorbent for Removal of Fluoride from Aqueous Solution. Coba ya. Jadi pada air yang kita minum itu pun banyak ya. Air-air yang kita minum itu pun bisa jadi banyak mineral yang tidak disukai atau mineral yang merugikan. Ternyata kemudian menggunakan zeolit itu bisa. Kalian bisa bayangkan air-air di pegunungan, air-air yang melalui celah-celah bebatuan, berarti sangat lebih bagaimana? Sangat lebih sehat dibandingkan air yang karena penggalian sumur. Karena mereka sudah sangat diabsorpsi zat-zat yang tidak berguna atau berbahaya untuk mengolah air-air ini supaya lebih sehat. Itu ya. Nah, ini contohnya. Oke. Nanti ini bisa dicari-cari. Rambutan pil. Nah, ternyata rambutan. Nggak tahu pilnya ini yang bagaimana. Apa bijinya? Apa kulitnya? Jadi kulit durian itu loh. Ada ya. Yang menggunakan. Karena limbah banget. Kulit durian, kulitnya kelapa. Ya, sabut itu loh. Sabut kelapa ya. Yang orang jualan degan itu kan melimpah sekali limbahnya. Limbah pertaniannya. Banyak banget. Nah, ini kitosan, tahu ya kitosan, belum saya bahas tadi termasuk di kitosan. Kitosan itu biasanya cangkang-cangkang, beet and lobster. Ya, beet ini kurang tahu apa, lobster udang ya, udang yang besar. Jadi ini kitosan dari carp, dari kepiting. Jadi cangkang-cangkang itu bisa. Rhizopus aresus biomas. Nah, nanti bisa dicari apa itu. Cross-linked kitosan beet ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sebagai, nah ini loh ya, papaya seed. Seed ini adalah biji. Padahal ini untuk pengobatan. Bisa untuk sebagai absorben. Biasanya untuk dihaluskan kemudian ditelan untuk menyelesaikan diare. Rhodophyt fly ash. Ya, tapi kalau untuk dikonsumsi kita harus pilih-pilih ya. Kalau fly ash ya nggak berani. Ya, ini orange peel-nya. Mungkin adalah kulitnya, saya kurang tahu. Nanti bisa di browsing. Punyanya jeruk. Jadi sangat banyak yang bisa digunakan untuk absorben, kemudian
modifikasi, zeolite, kemudian clay base absorbent, clay lempungnya. Lempung berarti agak lembut, kalau yang zeolite itu keras. Tuh. Anak-anak saya cukupkan sekian untuk hari ini. Nah, ini pendengarnya cuman siapa ini? Nabila terus ya, Zuhri hilang, ini hilang. Ya Allah, nak, kok gak seru belas lagi kuliah.